Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sungguh tega orang tua sampai hati membunuh anaknya. Sungguh malang nasibmu kawan, sungguh malang nasibmu kawan. Kisah seorang anak yang malang disiksa orang tuanya, tersiksa-siksa, disiksa ia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada perik manusiaan sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri. Sungguh kasihan anak yang malang, tiada pernah dapat kasih sayang. Selama hidupnya sampai mati, hanya siksa yang didapati. Tuhan, adakah maaf bagi ayah ibu berdosa? Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang tua durhaka. Jadi selama ini kita mendengar itu ada anak durhaka, tetapi jarang mendengar atau tidak ada istilah orang tua durhaka. Kenapa bisa begitu? Karena memang istilah itu tidak ada. Karena dalam relasi kuasa ada hubungan setara, ada hubungan bawahan, ada hubungan atasan. Dalam hal orang tua dan anak yang terjadi adalah hubungan kuasa antara orang tua yang berkuasa dan anak yang tidak berdaya. Maka ini tidak disebut durhaka, tetapi lebih tepat disebut zalim. Jadi pemerintahan yang berkuasa terhadap rakyatnya tidak disebut durhaka, tetapi disebut zalim. Maka memang tidak ada istilah orang tua durhaka ini, yang ada adalah orang tua yang zalim. Jadi sebanding dengan anak durhaka, maka orang tua pun ada yang disebut zalim.
atau berdosa besar atau aniaya atau kejam atau tega terhadap anaknya. Tadi sudah dinyanyikan sebuah syair dari Haji Roma Irama tentang orang tua yang tega terhadap anaknya. Inilah yang disebut orang tua durhaka, orang tua yang melalaikan kewajibannya, orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, sebagai pemegang kuasa, sebagai pengasuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi setiap kalian itu punya potensi memimpin. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan bakal ditanyai, diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in, maka seorang pemimpin yang membawahi manusia, membawahi orang-orang adalah seorang pemimpin yang akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in ala ahli baiti, maka seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, pemimpin terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya itu. Wal mar'ah ra'iyatun ala baiti ba'liha, dan seorang perempuan pun adalah pemimpin di rumahnya, pemimpin pelaksana di rumahnya dan bertanggung jawab atas kepemimpinan daripada anak-anaknya dan keluarganya dan rumahnya dan hartanya dan lain sebagainya. Wahia mas'ulatun anhum, dan si ibu ini akan ditanya tentang pertanggungjawabannya, tentang penjagaannya, pengurusannya terhadap anak-anaknya. Wal abdu ra'in ala malis sayyidi, dan seorang budak, pembantu, akan ditanya tentang pekerjaannya, membantu majikannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap pekerjaannya itu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingatlah, begitulah, setiap kamu adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya itu. Hadis riwayat dari Muslim, rawahu Muslim. Berkenaan dengan tanggung jawab orang tua yang harus memimpin keluarga, baik ayah maupun ibu, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah dia mengurus anak dengan baik? Sudahkah dia mengurus rumah tangga dengan baik? Apakah dia bertindak dengan benar sesuai arahan, sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia zalim terhadap anak-anaknya? Inilah yang menjadi pokok pembicaraan kita. Jadi banyak sekarang orang-orang tua yang tidak mengerti tentang kepemimpinannya. Apa sebenarnya arti zalim? Jadi zalim itu banyak maknanya, dan salah satu di antaranya adalah kurang. Mengurangi hak, mengurangi yang seharusnya tidak melakukan pada tempatnya, itu juga sudah disebut zalim. Seharusnya begitu, dia tidak begitu, maka ada yang kurang terhadap kepengurusannya. Lawan daripada zalim adalah adil. Jadi orang yang tidak adil itulah disebut zalim.
Maka dalam kehidupan rumah tangga, kepengurusan anak, si anak tidak ditempatkan dalam hak-haknya yang sesuai, maka dia disebut zalim. Dia tidak adil terhadap anak-anaknya, maka disebut zalim. Itulah disebut durhaka. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Maka orang-orang yang zalim ini boleh kita tidak baik kepadanya, boleh kita jauhi dia, boleh kita protes kepadanya, boleh kita diamkan dia. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Orang zalim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam Quran surat Hud. Jadi jangan sembarangan, jangan mengentengkan istilah zalim ini atau tidak melaksanakan kewajiban atau berbuat jahat terhadap anak. Innahu la yuflihu zalimun. Jadi orang zalim itu tidak akan berhasil, tidak akan sukses, tidak akan berkah. Banyak malapetaka nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana dalam kehidupan orang tua dan anaknya? Yang sering terjadi sekarang ini adalah orang tua menelantarkan anak, itu nomor satu. Jadi yang terjadi seorang ayah ini biasanya ini laki-laki disebut tukang kawin. Nah ini. Jadi orang ini suka kawin cerai. Ketemu wanita, dia kawin, tidak lama kemudian dicerai. Ketemu lagi wanita yang dia sukai, dia kawin, kemudian tidak lama dia cerai lagi. Jadi orang ini adalah orang yang mementingkan diri sendiri, kepuasan nafsunya. Kesukaannya terhadap wanita, birahinya dia perturutkan. Siapa yang jadi korban? Wanita dan anaknya. Jadi ketika dia kawin, kemudian cerai, maka sebenarnya dia sudah setor. Jadi numpang cerot saja, setor, kemudian jadilah benih. Maka benihnya ini dia tinggalkan, dia tidak urus, dia tidak mau tahu perkembangannya, hidup apa enggaknya, tinggal di mana, siapa yang mengurusnya, apakah tercukupi kebutuhannya, apakah makan, apakah tidak. Dia tidak mau tahu. Masya Allah, inilah orang yang zalim. Orang tua yang zalim, orang tua yang durhaka kepada anak, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa terjadi seperti itu? Kok tega dia? Kok mau dia melakukan itu? Sementara dia bersenang-senang dengan wanita-wanita yang baru, wanita-wanita yang lama dengan anaknya dia terleler-leler, dia terkecer-kecer, dia terlunta-lunta. Masya Allah. Tuhan, adakah maaf bagi ayah ibu berdosa? Hanya maaf yang dimintakan oleh Bang Haji Roma Irama terhadap orang seperti itu. Apakah itu monopoli kaum laki-laki? Tidak. Kaum perempuan pun ada yang begitu. Rumah tangga baru, anak ditinggalkan bersama ayahnya, dia tidak mau tahu. Yang harus mengurus adalah ayahnya. Maka dia berumah tangga lagi dan enjoy dengan rumah tangga barunya, sementara anaknya terleler-leler, terlunta-lunta tanpa kasih sayang ibu. Ini pun adalah zalim. Durhaka dia kepada anak, durhaka kepada Allah. Ada yang begitu, ada bahkan banyak. Jadi katakan kepada saudara-saudara Anda atau katakan pada diri Anda sendiri, jika aku begitu, aku sudah durhaka kepada anakku. Aku sudah zalim kepada anakku, aku sudah durhaka, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada kasus perceraian ya. Bagaimana di dalam rumah? Ketika orang tua laki-laki, ibu dan ayah masih ada, kemudian
dalam satu rumah dengan anak, apakah ada kedurhakaan itu? Banyak. Jadi dalam hal ini orang tua durhaka adalah orang tua yang menyiksa anaknya di dalam rumah. Sebagaimana dalam lagu tadi itu harfiah ya. Itu kezaliman harfiah atau yang jelas. Jadi si anak ini judulnya adalah anak yang malang, disiksa oleh orang tuanya, dimarahin, dipukulin, disekap dalam kamar, ditempeleng, disiksa oleh ibunya, disiksa oleh ayahnya karena marahnya itu. Dua-duanya marah karena kelakuannya si anak yang mungkin tantrum itu. Tahu nggak tantrum? Tantrum itu sifat alami anak kecil yang suka ngejengkelin atau bahasa Sundanya nyingsiarkeun. Apa itu? Jadi anak kecil itu menjadi-jadi karena ingin diperhatikan, misalnya melempari rumah, misalnya mengacak-ngacak barang-barang, itu kan menjengkelkan kita. Nah, dari situlah emosi meluap sehingga anak semakin dianiaya. Nah, pada tahap sering ini, mungkin tiap hari, mungkin tiap jam bahkan, tanpa ada penyeimbang kasih sayang, maka inilah zolim, inilah disebut durhaka kepada anak tersebut. Mungkin saja lagu ini terinspirasi atau diangkat dari kisah Ari Hanggara dulu yang disiksa oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh ibunya, kebetulan punya ibu tiri, dan ayahnya pun tidak mau tahu laporan ibu tirinya bahwa anaknya nakal sehingga ikut menganiaya. Kisahnya heboh tahun 90-an itu sehingga Ari Hanggara sampai meninggal dunia. Ini keprihatinan nasional waktu itu, seluruh Indonesia tahu tentang kisah ini. Bahkan pelakunya sudah dipenjara. Inilah orang tua durhaka pada waktu itu, yang sampai tega menyiksa, sampai tega berbuat aniaya sehingga menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga ia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Tantrum itu. Sungguh tiada prik manusiaan sampai hati berbuat kejam. Itu verbal ya, itu terjadi secara harfiah, jahat, zalim, memukul, menganiaya fisik sampai mati, meninggal tak bernyawa. Bagaimana secara maknawiyah dari syair ini kejahatan orang tua terhadap anak itu bisa sama terjadi, penyiksaan dan meninggal dalam tanda kutip. Bagaimana anak disiksa sehari-hari? Anak yang tidak nyaman di rumah merasa tersiksa sehari-hari, misalnya yang terjadi adalah contoh tidak menyukai wajahnya atau rupanya. Seorang ayah, seorang ibu mempunyai anak yang kurang rupawan, kurang dalam fisiknya, kemudian dia selalu meledek, menghina, jelek lu, kayak monyet, anak siapa kali? Dan kata-kata yang bernada melemahkan atau membuat putus asa si anak dengan fisiknya, itulah disebut orang tua durhaka. Karena akan terekam dalam memori anak bahwa saya ini kurang, saya ini tidak disukai, saya ini lemah secara fisik. Ada orang tua seperti itu? Ada. Walaupun niatnya bercanda, tetapi ketika sudah fisik dan dijadikan cemoohan, itu sudah durhaka, itu sudah zalim terhadap anak. Contoh lain adalah ketika dia berseloroh atau berkomentar, dan komentarnya ini terus menerus. Ketika kakak kamu lahir, ekonomi kita bagus, ayah kamu sukses, naik pangkat, banyak penghasilan, pada sehat.
Tetapi ketika kamu lahir, disitulah kebangkrutan ekonomi keluarga. Ayah kamu dipecat, hutang sana sini, pokoknya morat marit ketika kamu lahir itu. Ini secara tidak langsung mendonkan si anak bahwa penyebabnya adalah kelahirannya dia itu. Maka kemudian dicaplah sebagai pembawa sial. Dan dia selalu katakan itu kepada rekan-rekannya, kepada tetangganya dalam obrolan-obrolannya. Pas dia lahir mah, Masya Allah, nungsep ekonomi ayahnya, udah gak ada pekerjaan. Perkataan-perkataan seperti itu melukai, menyakiti, dan membuat putus asa secara psikis terhadap si anak itu, mendonkan. Sehingga cap pembawa sial ini akan melekat pada anak dan merasa putus asa dan dalam tanda kutip mati. Inilah kezoliman sebenarnya. Kejahatan, kezoliman terhadap psikis anak sehingga menjadi putus asa. Kemudian ada lagi yang mengurus anak itu secara terpaksa karena mungkin tidak diinginkan. Inginnya anak laki-laki yang keluar perempuan. Sehingga dia tidak menerimanya dan mengurusnya dengan setengah-setengah. Tidak mencurahkan kasih sayang dan ya sehidup-hidupnya. Beda dengan anak laki-laki misalnya ketika lahir. Dia sangat gembira. Dia sangat antusias dan memenuhi segala kasih sayangnya, segala kebutuhannya dengan sempurna. Sementara anaknya yang perempuan disia-siakan. Itu pun durhaka kepada anak yang itu. Bahkan ketika sama-sama perempuannya, yang satu rupawan, yang satu pinter, yang satu menyenangkan, tetapi yang satunya tidak rupawan, yang satunya menjengkelkan, yang satunya tidak diinginkan, maka dalam perlakuan sehari-hari terus menerus dibedakan, terus menerus dicap, terus menerus dipisahkan secara kasih sayang. Maka inilah orang tua zalim itu terhadap anak yang satunya. Dia akan membekas dalam kehidupannya sehari-hari tanpa semangat, penuh putus asa, penuh kesedihan, penuh penderitaan. Maka secara ma'nawi dia telah membunuh anak ini secara perlahan-lahan. Karena dia tidak punya kasih sayang, tidak punya harapan hidup lagi. Inilah disebut orang tua durhaka yang kemudian membuat anak itu tidak punya harapan. Mati dia dalam arti maknawi, mati dalam cita-citanya, mati dalam harapan tentang kehidupan. Jadi dari kecil dia tidak diinginkan, diurus dengan tidak benar, tidak diberi kasih sayang, bahkan dipisah-pisahkan kasih sayang antara dia dengan anak yang lain. Maka inilah anak yang dizolimi dari kecil hingga dewasa. Itulah disebut orang tua durhaka, orang tua zalim dan berdosa. Tuhan, adakah maaf bagi ayah ibu berdosa? Ayah dan ibunya yang diam-diam sehari-hari dari kecil hingga dewasa seperti itu, maka itu dia dosanya, durhakanya bertumpuk-tumpuk dari ketika bayi hingga dewasa. Menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak, hidup tanpa kasih sayang. Bahkan sering orang tua karena saking bencinya dengan anak, dengan karakter anak yang selalu menjengkelkan, maka dia pun akan dituduh sebagai anak yang durhaka, anak yang buruk peranginya, anak yang selalu salah, anak yang selalu nyinyir karena akibat dari kezaliman dia itu. Akibat dari perlakuan dia itu sehingga anak ingin protes, kemudian dibalas dengan kutukan, kemudian dibalas dengan cap anak buruk, anak suudzon, anak berburuk sangka kepada orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Itulah contoh perbuatan durhaka kepada anak. Zalim kepada anak sehingga anak tumbuh dengan kesengsaraan tanpa kasih sayang dari orang tua. Bagaimana jika seimbang?
kadang memarahi, kadang tidak, kadang meledek, kadang menyayangi, itu belum zalim. Karena ada keseimbangan. Yang disebut zalim ini adalah sistematis, terus menerus, traumatik, itulah disebut durhaka. Kalau hanya sekedar dimarahi, hanya sekedar sedikit dibanding-bandingkan dengan anak lain, tetapi di balik itu ada kasih sayang yang lebih, yang dirasakan anak itu seimbang. Tetapi ketika terus menerus dibanding-bandingkan, terus menerus diledek, terus menerus dihina, terus menerus dicap anak durhaka, terus menerus dicap anak yang buruk perangi, terus menerus, terus sampai dari kecil sampai dewasa, itulah disebut durhaka kepada anak. Zalim terhadap anak, zalim terhadap kehidupannya, dan berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua seperti ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dihadirkan dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dibukakan mana yang salah, mana yang benar. Jadi tidak ada orang tua itu benar selalu atau selalu benar. Karena selama ini kita, dalam budaya kita adalah ada anak durhaka. Jadi orang tua selalu benar. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh dinasehati, tidak boleh diikut campuri kehidupannya. Aku yang paling benar, aku yang paling berkuasa, aku yang paling harus dijunjung tinggi, harus dihormati, harus berbakti kepada orang tua. Inilah fenomena, inilah dakwah-dakwah yang terlalu sering mengagung-agungkan orang tua tanpa melihat bagaimana sikap orang tua terhadap anak yang durhaka itu. Demikian sebuah renungan bagi kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah baik? Apakah kita tidak menjadikan anak kita itu anak yang malang, yang menyiksa, yang mengintimidasi, yang menyengsarakan anak-anak kita? Tetapi kalau cuma masalah ekonomi, kemudian anak agak sedikit kekurangan, tapi kasih sayang cukup, itu sudah biasa, tidak termasuk zalim. Yang zalim itu ada kontinuitas, ada sistematik, terus menerus, dan selalu. Itulah disebut orang tua yang zalim. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita dan menjadikan kita orang tua yang lebih baik, dan siap mempertanggungjawabkan semua kepemimpinan kita, semua kepengurusan kita, baik terhadap istri maupun anak-anak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.